Baik, selamat datang lagi di episode Dosen Kok Gitu. Bersama saya Aca Salim, si dosen yang kok gitu. Oke, ini saya pengen mencoba menjelaskan dulu. Di bio saya dibilang saya memposisikan diri saya sebagai seorang dosen. Dan memang saya seorang dosen sih sebetulnya. Tapi saya pengen cerita dulu di episode kali ini kenapa saya bisa jadi dosen. Jadi kalau ditarik panjangnya dulu itu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat, jadi keluarga saya dari ayah saya itu katanya dari pendahulunya kayak kakek sayanya pernah jadi guru, dan ayah saya sendiri juga memang, kalau ayah saya sih pernah cerita dia pernah menjadi seorang guru di Bogor saat itu. Saya kurang tahu detailnya tahun berapa, tapi di Kesatuan itu nama sekolah yang diajarnya saat itu, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pergi berlayar. Katanya dia sempat jadi guru sebentar. Mungkin saya harus cross check lagi nanti, dan saya akan taruh di deskripsi bio-nya supaya lebih jelas ya. Oke, nah dari situ saya merasa bahwa kayaknya ada darah mengajar nih dalam diri saya, tapi ternyata enggak juga. Jadi ada beberapa kejadian sebetulnya yang membuat atau menanamkan ke diri saya bahwa saya kayaknya punya passion untuk ngajar. Jadi pertama-tama waktu saya SMA, saya kan les lembaga bahasa asing gitulah ya di LIA, ya udah disebut aja namanya LIA. Les di LIA dulu, dan saya melihat di situ adalah salah satu pengajar saya, namanya Pak Arif Budiman, yang dia sambil kerja juga sambil ngajar. Kecil-kecilan dia ngajar bahasa Inggris doang, dan bahasa Inggris dia bagus banget. Dan saya melihat bahwa kayaknya tetap bisa ya orang sambil kerja biasa gitu, daily job, terus ngajar juga, dan ya punya kegiatan lain juga. Nah dari situ saya mulai tertarik tuh sedikit dengan menjadi seorang pengajar. Tapi saya nggak masuk ke kuliah pengajaran atau universitas pendidikan gitu. Nah, saya sih kuliah biasa-biasa aja. Bahkan saya bukan mahasiswa yang baik pada saat kuliah. Jadi saya kuliah tuh dulu masuk ke D3 dulu, terus baru masuk lanjut ke extension di UI dua-duanya. Terus baru deh tahun 2012 saya ngambil master degree. Itu juga karena lagi iseng-iseng aja untuk ngisi waktu. Jadi supaya nggak tumpul otaknya, jadi pengen sekolah aja, kayaknya menyenangkan gitu. Jurusan yang saya ambil untuk masternya juga bisa dibilang nggak nggak sesuai dengan passion pekerjaan. Jadi saya cuma pengen belajar lebih banyak tentang kebudayaan Jepang. Jadi saya ngambil master di jurusan kajian wilayah Jepang saat itu. Oke, itu sejarahnya. Tapi di antara saya waktu ngambil master, di antara sela-sela waktu pekerjaan saya sempet dulu sama teman-teman ya. Saya kan sempat bekerja di bidang radio. Jadi dulu sempat bikin sekolah atau kelas training kecil-kecilan penyiar di Kota Bogor. Ternyata saya mendapatkan kebahagiaan juga, sedikit pelarian dari pekerjaan sehari-hari yang kayaknya capek gitu ya, siaran melulu, producing melulu. Ternyata kalau berbagi ilmu itu ke orang lain rasanya lebih menyenangkan dan refreshing. Itu yang pertama. Lalu juga saya pernah diundang di sebuah SD. SD bergengsi sih. Sekolah Cikal di Jakarta Selatan sana. Jadi saya diminta untuk sharing tentang radio ke anak-anak SD banget. Iya, saya di situ bikin presentasi yang saya gambar pakai tangan sendiri, dan ternyata anak-anak agak cukup suka, dan ada yang nanya-nanya tentang radio. Dan di situ saya merasa cukup terharu bahwa ternyata anak-anak bisa mengerti penjelasan saya gimana orang dewasa. Kalau anak-anaknya ngerti, masa orang dewasa nggak ngerti gitu ya. Jadi saya merasa agak pede di situ. Terus dari situ saya akhirnya berkesempatan untuk ngajar karena diundang oleh salah satu senior di kampus saya dulu. Jadi saya waktu kuliah di D3, saya punya senior namanya Mas Okta. Mas Okta ini dulu ngajar di salah satu kampus di Serengseng Sawah di Depok, yang nama sebenarnya kampusnya adalah Politeknik Media. Polimedia di Serengseng Sawah. Jadi Mas Okta ini salah satu penggiat podcast pada masa awal-awal podcast juga, seingat saya ya. Jadi Mas Okta ngajak saya ke Politeknik Media untuk ikut ngajar. Saat itu sih rencananya untuk jadi salah satu penggantinya dia sementara waktu. Tapi
pas kayak ketemu dan bareng sama Mas Okta ketemu si Kaprodinya itu, namanya Mas Lambok, yang ternyata juga masih muda banget, lebih muda daripada saya kalau nggak salah. Dia nawarin, bro, gimana kalau lu ngajar aja di sini sebagai dosen, gak usah jadi dosen pengganti, tapi kayak udah lu punya satu mata kuliah sendiri aja. Oke, kenapa enggak? Nah, tantangan selanjutnya adalah gini. Kampus tersebut kan cukup jauh ya, di Serengseng Sawah, Depok. Saya masih bekerja sebagai penyiar radio dan produser saat itu di Woman Radio. Dan saya pilih akhirnya untuk ngajar di Selasa pagi jam 8. Jadi saya harus berangkat dari rumah saya yang di Jakarta sekitar 6:30 supaya bisa nyampe di kampus Serengseng Sawah itu jam 8 pagi. Nah, perjuangannya saya naik kereta. Karena kalau naik mobil, naik motor gak bakalan keburu tuh waktu 2 jam juga. Nanti apalagi baliknya ke Jakarta. Jadi saya selalu naik kereta dan turun di stasiun Pancasila. Jalan sedikit ke pertigaan itu yang menuju ke Serengseng Sawah. Atau kadang-kadang saya berjalan, atau saya maksudnya saya kadang-kadang turun juga di stasiun UI. Tapi ternyata kalau dari stasiun UI jalannya agak lebih jauh dan nyetop angkotnya susah, bro. Ya udah, jadi kebiasaan akhirnya di stopnya di Universitas Pancasila aja, break keretanya. Dan selama 2 semester saya ngajar di situ, alhamdulillah banyak pengalaman suka duka, sampai ngebimbing mahasiswa juga untuk tugas karya akhir. Lucu-lucu seru deh pokoknya ya. Dan masih banyak yang suka kontak-kontakan juga via Instagram sih. WhatsAppan jarang, tapi sekarang saya melihat anak-anak yang saya dulu ajar di Politeknik Media pada lumayan sukses. Banyak ada yang di PH, ada yang beda banget tiba-tiba ke dunia retail. Tapi ya itu pengalaman saya waktu di Politeknik Media. Tapi semenjak tahun 2016-an akhir itu kalau nggak salah, saya sempat break ngajar karena kesibukan saya waktu itu agak lumayan padat di kantor baru. Jadi saya sempat berhenti dari radio dan masuk ke dunia yang baru, di dunia digital itu. Tapi tiba-tiba di tahun 2017 dosen saya dari Universitas Indonesia, namanya Mbak Tio, itu ngajak saya ketemuan dan ngobrol-ngobrol. Nah, Mbak Tio ini dulu adalah dosen saya yang ngajarin radio. Dan note ya, Mbak Tio pernah tidak meluluskan saya dalam salah satu mata kuliahnya di semester 3. Jadi saya sempat gak lulus di mata kuliah dia tentang tentang perencanaan program radio. Saya ngulang bersama teman-teman lain, anak broadcast saat itu, di semester pendeknya Mbak Tio. Tapi sekarang Mbak Tio ngajak saya ngobrol-ngobrol, ketemuan untuk ngajak join saya ngajar di UI. Kebayang gak? Anak yang dulu ngulang mata kuliah radio jadi pengajar radio. Sampai teman saya bilang, katanya, bro, gila ya kalau gue udah punya anak gede, terus masuk UI, terus diajar ketika masuk radio, program radio, atau dia masuk FISIP atau masuk vokasi, yang ngajar radio orangnya kayak lu, gue tahu lu kayak apa, tapi lu yang jadi ngajar, gimana masa depan Indonesia? Ya itu kan masa lalu ya. Kalau ketika jadi mahasiswa, saya jujur, ketika saya zaman mahasiswa, saya bukan mahasiswa yang brilian. IPK pas-pasan 3. Cabut seadanya, yang penting tetap bisa lulus. Tapi secara berprestasi dan brilian, enggak, jauh saya dari kata-kata itu. Tapi ya disinilah saya diundang sama Mbak Tio, akhirnya berkesempatan untuk ngajar di mata kuliah perencanaan program radio juga. Dan di situ saya banyak belajar sama Mbak Tio tentang bikin satuan acara perkuliahan, tentang bikin modul untuk pengajaran, presentasi pengajaran, dan cara memasukkan nilai yang baik dan benar di SIAK NG. Yang anak-anak UI mungkin tahu apa itu SIAK NG ya. Dan itu dia pengalaman saya, kenapa saya bisa akhirnya masuk ke dunia radio. Menarik ya, ke dunia radio, ke dunia pengajaran. Jadi itulah menariknya. Dan selama mengajar juga saya menemukan banyak hal yang menarik, seperti adalah tipikal mahasiswa yang mengingatkan dia kepada diri saya yang dulu dan lain-lainnya. Kalau ditanya apa enaknya ngajar juga adalah gini, ketika saya ngajar, saya itu seperti dapat pelarian dari tempat kerja. Kenapa pelarian?
Jadi ketika di industri, di dunia kerja, kita tuh ketika bekerja harus menghasilkan sesuatu, ada output yang jelas, harus ada karya yang jelas, hasil gitu ya. Tapi kalau mengajar itu ibaratnya kita jadi mandor, kita yang udah tahu ilmu-ilmunya, kita tuh menjejalkan idealisme, teori, dan segala sesuatunya yang saya bisa singkat semuanya jadi wacana. Ya, saya mengajarkan berwacana. Saya membentuk anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa ini, untuk memiliki mindset industri yang tepat, bagaimana mereka memasuki industri. Tapi saya nggak perlu melakukannya karena memang saya sudah melakukannya saat ini. Dan ketika saya menjadi seorang dosen, saya bisa meminta mereka melakukan itu. Saya menjadi si pewacana sejati yang nyuruh orang nggak cuma berwacana, tapi menyuruh mereka melakukannya. Enak nggak? Kita berwacana aja. Jadi menurut saya kuliah itu bagi saya sebagai dosen, saya adalah praktisi wacana. Saya memberikan impian, saya memberikan pengajaran, ilmu, dan segala sesuatu, mindset intinya ya, pengetahuan, mindset, insight, segala sesuatu. Tapi nggak saya yang ngejalanin. Output saya, output wacananya adalah ya pola pikir anak-anak tersebut yang terserah mereka mau jadi brilian atau mau jadi biasa-biasa aja, atau nggak dipakai ilmunya sama sekali. Ya udah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya, dan semoga aja sih mahasiswa-mahasiswa tersebut mendapatkan sesuatu dari apa yang saya berikan, gitu ya. Jadi buat mahasiswa saya, please kalau saya lagi mengajar, perhatikan. Kalau nggak diperhatiin juga sebetulnya nggak apa-apa, karena kan yang rugi kalian juga. Kalau ditanya soal pernah nggak sih naksir sama mahasiswi? Ada ceritanya. Nanti kita bahas di episode yang selanjutnya kali ya. Tapi sekarang ini dulu, dan sampai jumpa lagi di episode Dosen Kok Gitu.